Oke, bismillah. Hari ini kita akan membahas tentang pembentukan sel kelamin atau sel gamet, gitu ya. Nah, kebagi jadi dua, yaitu untuk pria dan wanita. Kalau untuk pria disebutnya spermatogenesis, sedangkan untuk perempuan disebutnya oogenesis. Spermatogenesis berfungsi sebagai proses pembentukan sel sperma yang dimulai sejak masa pubertas. Jadi kalau misalnya laki-laki nih baru bisa menghasilkan sperma setelah dia menginjak masa pubertas, gitu ya. Sedangkan pada oogenesis ini disebut sebagai proses pembentukan ovum. Nah, berbeda nih sama spermatogenesis. Kalau oogenesis dimulai sejak dalam kandungan. Jadi kita nih perempuan itu sudah mengalami proses oogenesis dari kita masih di dalam kandungan ibu gitu ya, masih bayi. Walaupun begitu, prosesnya beda nih. Jadi prosesnya belum lengkap gitu ya, walaupun kita dari dalam kandungan. Nah, nanti terbagi tuh jadi dalam kandungan sama masa pubertas dulu gitu. Oke, kita bahas oogenesisnya ya. Nah, di oogenesis tadi apa? Untuk menghasilkan sel telur. Kemudian nih, dimulai dari oogonium. Oogonium itu bersifat diploid. Berarti kalau diploid itu 2N ya, atau berpasangan. Nah, kemudian mengalami mitosis, pembelahan secara mitosis. Nah, kalau ingat, pembelahan mitosis ini kan, dia itu menghasilkan sel yang sama dengan induknya. Berarti ya kalau induknya 2N, ya pasti anaknya juga 2N gitu ya, sama-sama diploid nih. Nah, hasilnya adalah apa? Oosit primer gitu ya. Nih, oosit primer. Maka dari oogonium melalui pembelahan mitosis membentuk sel primer. Kemudian lanjut ke meiosis pertama. Di meiosis pertama ini dia berbeda ya sama mitosis. Kalau tadi mitosis itu hasilnya sama, kalau meiosis hasilnya jadi beda gitu ya. Jadi dua anakan baru yang tadinya diploid jadi haploid. Yang 2N jadi N gitu ya, haploid N. Nah, membentuk apa? Membentuk dari oosit primer membentuk badan polar primer dengan oosit sekunder. Yang kemudian akan membelah lagi nih. Akan membelah melalui meiosis kedua. Nah, di meiosis kedua ini si badan polar akan menghasilkan badan polar lagi yang bersifat haploid. Kemudian untuk yang oosit sekunder, dia akan menghasilkan satu badan polar dengan satu ootit. Gitu ya. Nah, ootit ini akan terjadi saat ovulasi. Berarti udah siap nih sperma untuk masuk. Kemudian akan terdiferensiasi membentuk ovum. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya nih, oogenesis membentuk apa? Membentuk 3 badan polar dengan satu ootit atau satu ovum. Kayak gitu ya. Tadi apa? Kalau ditanya oogenesis membentuk apa? Oogenesis itu akan membentuk 3 badan polar dengan satu ootit atau satu ovum gitu ya. Nah, lanjut lagi. Kita ke spermatogenesis. Nah, di spermatogenesis ini sama ya kayak si oogenesis ini, dimulai dari spermatogenium atau bakal calonnya sperma gitu ya, atau di sini disebutnya sebagai spermatozoa. Nah, lanjut, spermatogonium atau bakal calon sperma ini bersifat diploid, kemudian akan mengalami mitosis yang sama ya, hasilnya akan sama, jadi diploid lagi, membentuk yang namanya spermatosit primer. Yang kemudian lanjut lagi, mengalami pembelahan meiosis pertama jadi haploid. Yaitu apa? Spermatosit sekunder, gitu ya. Kemudian mengalami meiosis lagi, yaitu meiosis kedua, membentuk haploid lagi ya. Membentuk haploid, yaitu yang dinamakan sebagai spermatid. Ini ada 4 nih, spermatid gitu ya.
yang kemudian akan terdiferensiasi membentuk spermatozoa atau sel sperma. Nah, sudah ada kepala, badan, dan ekor gitu ya di spermatozoa. Maka ketika ditanya spermatogenesis membentuk apa? Membentuk 4 spermatozoa. Semoga bermanfaat.